Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mempresentasikan tentang materi prinsip-prinsip mengajar, keterampilan berbahasa lisan, dan metode pembelajaran yang efektif. Kemudian untuk slide berikutnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama, nama saya Kaila Adila Cahyati. Dan saya Afifatul Aziza. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Jadi di pendahuluan ada bahasa lisan, merupakan keterampilan dasar dalam komunikasi. Kemudian pembelajaran bahasa lisan bertujuan mengembangkan kemampuan berbicara dan menyimak siswa secara efektif. Yang selanjutnya ada pengertian pengajaran keterampilan berbahasa lisan. Yang pertama ada pengajaran keterampilan berbahasa lisan adalah proses pembelajaran yang bertujuan mengembangkan kemampuan siswa dalam menyimak dan berbicara secara efektif, jelas, dan komunikatif, baik dalam situasi formal maupun informal. Yang kedua ada keterampilan berbahasa lisan, merupakan kemampuan menggunakan bahasa secara lisan untuk menyampaikan pikiran, ide, dan perasaan melalui berbicara dan menyimak. Yang ketiga ada metode pembelajaran efektif, adalah cara untuk atau pendekatan yang digunakan guru dalam mengajar yang mampu meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan keterampilan siswa secara opsional. Slide berikutnya ada prinsip pengajaran bahasa lisan. Yang pertama ada metode komunikatif, yaitu berfokus pada makna dan penggunaan bahasa dalam konteks nyata. Yang kedua ada metode kontekstual, yaitu materi disesuaikan dengan pengalaman dan lingkungan siswa. Yang ketiga ada metode interaktif, yaitu menekankan kepada pertukaran ide antar peserta didik. Yang berikutnya ada metode partisipatif, yaitu mendorong keaktifan semua siswa dalam kegiatan berbicara. Yang terakhir ada metode fleksibel, yaitu menyesuaikan metode dan strategi dengan kebutuhan siswa. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di bagian ini saya akan membahas tentang strategi dalam pengajaran lisan. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk melatih keterampilan berbicara siswa. Di antaranya ada 5 poin. Yang pertama, latihan dialog yang biasa digunakan untuk melatih kelancaran dan kosakata dalam situasi tertentu. Poin kedua yaitu bermain peran atau role play. Ini bisa membantu siswa memahami penggunaan bahasa dalam konteks yang lebih nyata. Poin ketiga yaitu diskusi kelompok yang bisa membangun kemampuan berargumentasi secara lisan. Poin yang keempat yaitu cerita berantai atau storytelling. Ini sangat bagus untuk melatih alur berpikir dan pengungkapan ide secara runtut. Dan poin yang terakhir yaitu presentasi lisan. Ini sangat penting untuk melatih kepercayaan diri serta kemampuan menyampaikan informasi secara sistematis. Selanjutnya ada beberapa metode pembelajaran efektif yang bisa dipakai dalam pengajaran lisan. Yang pertama yaitu metode komunikatif. Di sini siswa didorong untuk menggunakan bahasa dalam situasi nyata, jadi bukan hanya menghafal. Lalu ada metode kooperatif, di mana siswa belajar dalam kelompok kecil untuk membangun keterampilan sosial dan komunikasi. Kemudian metode audiolingual, biasanya berupa latihan pengulangan dan peniruan pola kalimat. Metode berikutnya adalah demonstrasi, di mana guru memberi contoh langsung penggunaan bahasa. Dan yang terakhir yaitu project based learning, yaitu siswa membuat proyek yang membutuhkan presentasi lisan sebagai bentuk outputnya. Contoh penerapan di sini ada 3 poin. Yang pertama, diskusi tentang isu sosial lokal. Misalnya, tema yang kontekstual seperti lingkungan sekitar atau masalah sosial remaja. Yang kedua yaitu role play wawancara kerja. Ini melatih penggunaan bahasa formal dan kesiapan menghadapi dunia kerja. Dan yang poin terakhir yaitu serta menceritakan pengalaman pribadi yang bertujuan melatih keberanian berbicara di depan umum. Selanjutnya yaitu penutup. Sebagai penutup, pengajaran bahasa lisan harus memperhatikan 3 hal utama, yaitu konteks,
keaktifan siswa, dan variasi metode. Guru di sini tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga berperan sebagai fasilitator yang menciptakan suasana belajar yang komunikatif dan menyenangkan. Dengan begitu, kemampuan lisan siswa bisa berkembang secara maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.